Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah bergabung di Zoom meeting ini, dan terima kasih kepada yang telah mengaktifkan kameranya. Kepada yang belum, saya harap agar kalian segera mengaktifkan kameranya. Untuk memulai pembelajaran kali ini, marilah kita membaca doa di dalam hati secara bersama-sama. Membaca doa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu agar dapat mengikuti pembelajaran, walaupun pembelajaran kali ini dilaksanakan tatap maya, tapi semoga tidak menjadi penghalang semangat kalian untuk belajar. Saya lihat untuk kehadiran semua kelas 9A sudah bergabung di Zoom meeting ini ya. Materi hari ini yaitu tentang menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sekolah atau lingkungan tempat tinggal. Apakah kalian sudah membaca materi tersebut di rumah? Nah, jika belum, coba kalian buka Google Classroom-nya. Ibu telah mengunggah soal pretest. Ibu akan mengadakan terlebih dahulu Ibu akan memberikan kalian soal pretest. Ibu memberi waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan soal pretest tersebut. Ya, jika sudah mengerjakannya, Ibu akan membahas tentang ruang lingkup materi. Next read. Nah, Ibu terlebih dahulu akan menjelaskan manfaat tentang teks laporan pelaksanaan kegiatan ini, yaitu dengan mempelajari teks tersebut, kita akan mengetahui suatu informasi dari teks tersebut. Dengan mempelajari teks tersebut, peserta didik akan mengetahui gambaran suatu objek yang ditulis melalui penggambaran yang dilakukan penulis, mendapatkan data-data yang objektif sesuai dengan fakta yang ada, menambah pengetahuan serta wawasan tentang objek atau proses yang diamati dalam teks. Selanjutnya, kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yaitu agar peserta didik dapat membuat teks laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebahasaannya. Yang kedua, agar peserta didik dapat mengetahui dan membuat bagian-bagian struktur teks laporan pelaksanaan kegiatan. Tujuan yang ketiga, agar peserta didik dapat menulis teks laporan kegiatan. Selanjutnya, nah, di sini saya akan menjelaskan cakupan materi. Ada beberapa yang akan dibahas, yaitu tentang pengertian teks laporan pelaksanaan kegiatan. Materi yang kedua yaitu ciri-ciri teks laporan pelaksanaan kegiatan. Materi yang ketiga yaitu membuat dan memahami teks laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebahasaannya. Materi yang keempat yaitu membuat dan mengetahui bagian-bagian struktur teks laporan pelaksanaan kegiatan. Materi yang kelima yaitu menulis teks laporan kegiatan. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu tentang pengertian teks laporan pelaksanaan kegiatan. Teks laporan kegiatan adalah teks yang memberitahukan terlaksananya suatu kegiatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kegiatan diartikan atau dikaitkan dengan aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks laporan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada pendahuluan, isi laporan, dan penutup. Bahasa yang digunakan harus jelas agar pembaca laporan dapat memahami dengan tepat tanpa menimbulkan persepsi. Ditulis secara berurutan. Dan yang terakhir, teks laporan kegiatan dilengkapi bukti yang memperkuat objektivitas laporan. Bukti tersebut dapat berupa foto, nota, struk, dan lain-lain. Selanjutnya, nah, materi selanjutnya yaitu membuat dan mengetahui teks laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebahasaannya. Sebelum kita membuat teks laporan
pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebahasaannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja sih kebahasaan yang ada di teks laporan pelaksanaan kegiatan. Dilansir dari keterampilan menulis 2016, karya H. Dalman, laporan harus ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas. Karena bahasa yang baik dan jelas itu dapat menimbulkan pengertian yang tepat, bukan kesan sugesti atau persepsi. Kemudian, kebahasaan yang lainnya itu menggunakan kalimat definisi, menggunakan konjungsi atau kata hubung, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks, menggunakan sinonim dan antonim. Selanjutnya, materi yang selanjutnya itu membuat dan mengetahui bagian-bagian struktur teks laporan pelaksanaan kegiatan. Apa saja sih bagian-bagian struktur teks laporan pelaksanaan kegiatan? Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi gambaran singkat mengenai kejadian yang telah dilakukan serta alasan mengapa melakukan kegiatan tersebut. Kemudian ada isi laporan. Isi laporan ini berisi tentang jenis kegiatan yang dilakukan, waktu dan tempat kegiatan dilaksanakan, pelaksanaan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan secara rinci serangkaian kegiatan, kemudian ada peserta, siapa saja orang yang menjadi sasaran kegiatan, kemudian ada hambatan dan kesulitan, yang terakhir ada hasil kegiatan. Kemudian bagian terakhir yaitu penutup. Penutup ini berisikan kesimpulan dan saran, lampiran, bukti kegiatan baik foto atau yang lainnya. Selanjutnya, nah, agar peserta didik tidak bingung saat menulis teks laporan kegiatan, ini ada contoh dari kegiatan MOS di sekolah kita. Selanjutnya, nah ini ada contoh laporan pelaksanaan kegiatan, laporan kegiatan masa orientasi siswa yang dilaksanakan di sekolah kita pada bulan lalu. Yang pertama ada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini mencakup latar belakang kegiatan, alasan mengapa MOS ini dilakukan agar siswa baru tidak canggung dan tidak asing dengan lingkungan sekolah SMA Pelita. MOS menjadi wabah bagi siswa untuk mengenal lingkungan sekolah. MOS juga menjadi wabah untuk mencari dan mempererat lingkar pertemanan antar siswa. Selanjutnya, nah ada objek kegiatan dan strategi pelaksanaan. Objek kegiatan ini siapa? Yaitu seluruh siswa kelas 12, pengurus OSIS, serta karyawan dan guru. Strategi pelaksanaannya bagaimana? Siswa kelas 10 dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dari kelas-kelas yang berbeda. Kemudian, nah ada tujuan. Tujuan diadakannya MOS ini yaitu untuk mengenalkan siswa baru dengan guru, karyawan, dan mengenalkan siswa baru dengan ekstrakurikuler di sekolah. Selanjutnya, ada isi laporan. Isi laporan ini di dalamnya ada jenis kegiatan. Jenis kegiatan yang ada di kegiatan MOS ini ada materi ruang dan materi lapangan. Waktu dan tempatnya, MOS ini diselenggarakan selama 2 hari, yaitu Jumat, Sabtu, tanggal 7 sama 8 Agustus 2020 yang bertempatan di Sekolah SMA Pelita. Selanjutnya, nah ini ada pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan ini adalah orang-orang yang bergabung atau orang-orang yang bertanggung jawab dalam kegiatan. Selanjutnya, ada pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu materi ruang dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus 2020 dan materi lapangan pada tanggal 8 Agustus 2020. Pelaksanaan kegiatan materi ruang dilaksanakan di ruang kelas masing-masing dengan materi yang bergilir. Pelaksanaan materi lapangan siswa dibagi berdasarkan kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 12 siswa dengan kelas acak. Terdapat 10 kelompok yang masing-masing
harus memenuhi tantangan dari panitia. Tantangan tersebut adalah mengumpulkan stempel dari ekstrakurikuler sekolah. Kemudian, selanjutnya, ada hambatan dan kesulitan. Hambatannya pada saat kegiatan MOS ini, yaitu siswa merasa bosan saat penyampaian materi ruangan. Kemudian yang terakhir ada hasil kegiatan. Hasil kegiatannya mereka memiliki teman baru dan semakin akrab dengan kakak kelas. Selanjutnya, ada penutup. Penutup ini berisi kesimpulan dan saran, dan juga yang terakhir ada lampiran. Selanjutnya, nah terima kasih. Mungkin pemaparan materi cukup sekian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak, saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompoknya bebas, asalkan di dalamnya terdapat 3 orang, sesuai dengan LKPD yang ada di classroom. Next. Nah, ini. Next, Rip. Nah, itu soal-soalnya. Dalam kegiatan diskusi ini, saya akan menggunakan metode jigsaw, di mana ketiga orang tersebut akan mendapatkan soal yang berbeda, di mana orang pertama akan mendapatkan tugas nomor 1, orang kedua akan mendapatkan tugas nomor 2, orang ketiga akan mendapatkan tugas nomor 3 dalam LKPD. Kalian lihat dulu LKPD-nya, nanti sesuaikan. Dalam metode jigsaw ini, ada yang dinamakan kelompok ahli dan kelompok asal. Kelompok ahli ini akan berdiskusi dengan nomor soal yang sama, kemudian setelah berdiskusi mereka akan kembali ke kelompok asalnya. Kemudian jika telah berdiskusi dan mengerjakan tugas kelompok, kalian akan mempresentasikan hasil berdiskusi kalian ke depan kelas dan dipaparkan kepada teman-teman. Apakah kalian mengerti untuk mengerjakan tugas kelompoknya? Ya, jika sudah mengerti coba kalian berkelompok. Saya beri waktu 30 menit untuk kalian mengerjakannya. Jika ada yang tidak paham, boleh tanyakan kepada saya ya. Nah, bagaimana, sudah mengerjakan tugas kelompoknya? Jika sudah, saya ingin kelompok 1 untuk mempresentasikan diskusinya ke depan. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Pemaparan materinya cukup baik dan jelas. Mungkin hanya kelompok 1 saja yang dijadikan contoh untuk hasil diskusinya, karena saya lihat jawaban-jawaban dari kalian hampir sama dan hampir mendekati. Boleh sekarang kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Untuk kegiatan selanjutnya, saya akan memberikan kalian post-test. Post-test tersebut soalnya telah saya unggah di Google Classroom. Kalian tinggal menjawabnya di komentar kelas saja dengan menyebutkan nama dan jawabannya saja. Saya beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan soal post-test. Nah, jika sudah, alhamdulillah, proses kegiatan
kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Saya cukup senang melihat hasil diskusi kalian. Kalian sangat antusias dalam berdiskusi, saling membantu dalam mengerjakan, aktif dalam mencari materi yang dibutuhkan. Semoga pertemuan selanjutnya kalian tetap seperti ini. Coba Ibu tanya kepada Mahmud. Mahmud, apa yang dimaksud dengan teks laporan pelaksanaan kegiatan? Bagaimana ciri-ciri teks laporan pelaksanaan kegiatan? Ya, betul apa yang dikatakan oleh Mahmud, bahwa teks laporan pelaksanaan kegiatan adalah teks yang memberitahukan terlaksananya suatu kegiatan. Salah satu ciri teks laporan pelaksanaan kegiatan ini ditulis secara berurutan. Teks laporan kegiatan dilengkapi bukti yang memperkuat laporan. Nah, anak-anakku, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Terima kasih kepada semua peserta didik. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan boleh meninggalkan Zoom ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.